Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Murniati. Saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan Bimba AIUEO. Sebelumnya, tahapan bertingkat dari ilmu ketiga Bimba adalah institusi Bimba, yaitu Bimba AIUEO yang berdiri pada tahun 1998 di bawah naungan Yayasan Pengembangan Anak Indonesia yang berdiri 2 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1996. Apa itu Bimba? Bimba adalah bimbingan minat baca anak yang bertujuan untuk menumbuhkan minat baca pada anak sejak dini. Setelah anak mempunyai minat belajar, lalu anak diarahkan untuk mempunyai minat membaca, karena membaca adalah bagian terpenting dari proses pembelajaran. Nah, jika anak sudah senang membaca, maka dia akan belajar secara mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, kepada temannya, guru, atau orang tuanya. Dan membangun minat baca dan minat belajar anak merupakan pondasi dasar dari untuk mewujudkan generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, mewujudkan generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Karena ada kata A, I, U, E, O yang identik dengan huruf alfabet dan ada orang-orang di dalamnya yang menerapkan dan mensosialisasikan metode Bimba, maka Bimba AIUEO dijadikan wadah untuk proses membimbing minat baca dan belajar anak. Lalu apa visi Bimba AIUEO? Lahir dari latar belakangnya, yaitu satu, mitos belajar adalah beban. Yang kedua adalah dampak negatif dari pemakaian media elektronik ya, banyaknya anak yang memakai gadget. Yang berikutnya yaitu masa golden age atau masa keemasan anak yang sangat cepat dalam menyerap ilmu pengetahuan baru. Yang keempat adalah biaya pendidikan yang relatif mahal. Yang kelima, rendahnya minat baca dan belajar di Indonesia. Maka lahirlah visi dari Bimba, yaitu visinya adalah membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Generasi pembelajar adalah generasi yang senang belajar, senang memperbaiki diri, dan selalu menikmati proses pembelajaran dalam hidupnya. Lalu mandiri artinya tidak tergantung kepada orang lain, kepada temannya, atau apapun itu, hanya tergantung kepada dirinya sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu sepanjang hayat artinya dia belajar tidak hanya di bangku sekolah, tapi dimanapun, kapanpun dia akan terus belajar sepanjang hidupnya. Kemudian apa itu misi dari Bimba? Yaitu mensosialisasikan kata Bimba. Kenapa kata Bimba perlu disosialisasikan? Kata Bimba lahir dari filosofi hidup manusia yang ingin mencapai kebahagiaan. Dan salah satu cara mencapai kebahagiaan adalah dengan belajar. Belajar yang seperti apa? Belajar yang menyenangkan atau fun learning. Nah, dengan belajar yang menyenangkan, maka akan menumbuhkan minat belajar pada diri anak yang akan berdampak pada nanti kesuksesannya. Nah, setelah dia mempunyai minat belajar, maka dia akan terus mengulang, akan terus berlatih, dan efeknya adalah dia akan menjadi terampil dan dia akan sangat mempunyai minat yang bergelora. Lalu yang kedua dari misi Bimba adalah mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat baca dan belajar anak sejak usia dini. Kenapa penting? Karena banyak orang dewasa yang
tidak paham paradigma Bimba, betapa pentingnya menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak. Nah, karena tidak tahu, cenderung akan memaksakan anak dan cenderung hanya ingin hasilnya saja, tidak mau prosesnya. Maka perlu mensosialisasikan metode Bimba ini kepada orang dewasa agar mereka mampu membimbing anak-anaknya. Yang ketiga adalah membimbakan, yaitu membimbing, mengarahkan agar anak memiliki minat baca dan belajar sejak dini. Nah, ini yang penting sekali. Jadi pembelajaran itu harus fun learning. Yang seperti apa ya? Dengan bermain sambil belajar, dan di dalam bermain ini ada unsur pembelajaran di dalamnya. Lalu apa itu tujuan dari Bimba? Tujuan utama Bimba yaitu semua keluarga besar Bimba bahagia yang berdampak pada sukses, yang sesuai dengan filosofi hidup manusia bahwa ingin mencapai kebahagiaan. Lalu apa tujuan Bimba yang kedua? Yaitu tujuan khususnya untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak secara intrinsik dari dalam dirinya sendiri, sehingga minat belajarnya tumbuh dan dia akan belajar secara mandiri tanpa paksaan. Dan setelah dia senang, dia akan menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayatnya yang akan berdampak kepada kesuksesannya. Demikian dari saya, semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.